Orang cerdas, temannya sedikit. Jangan khawatir bila temanmu sedikit. Bisa jadi, itu karena kamu cerdas. Bila dipikirkan, kehidupan sosialmu terasa menyedihkan. Kamu iri dengan teman-teman yang bisa mudah akrab di lingkungan baru. Temanmu bisa dihitung dengan jari. Ada kalanya kamu mencoba membaur dengan orang lain. Biasanya kamu sulit betah dan akhirnya menyingkir perlahan-lahan. Seringkali kamu merasa asing dari sekitarmu. Obrolan dan pola pikir seolah mereka terlalu rumit untuk kamu ikuti. Rasa kurang nyaman itulah yang membuatmu lebih banyak menghabiskan waktu sendiri. Kamu pun bertanya-tanya, apa ada yang salah dengan dirimu? Apa jangan-jangan kamu mengidap sosial fobia? Jangan khawatir berlebihan. Bisa saja kamu termasuk orang-orang yang cerdas. Karena dipercayai atau tidak, orang cerdas biasanya punya teman lebih sedikit dibanding orang lain. Kenapa? Berikut alasannya. Yang pertama, nggak asik diajak gosip. Kamu nggak mudah terjebak dalam drama dan tidak gampang terprovokasi. Mungkin karena itulah kamu bukan teman yang asik buat gibah dan sebagainya. Meski bukan hal yang positif, terkadang gibah bisa menyatukan banyak orang. Membicarakan seseorang atau sesuatu dengan bumbu-bumbu pemanis biar semakin hot bisa jadi momen bonding. Nah, kamu bukanlah orang yang asik diajak untuk gibah atau membicarakan hal-hal yang tidak penting. Bagimu, membicarakan keburukan orang lain tidak memberi manfaat apa-apa. Karena kamu kurang seru, kamu jadi sulit bergaul dengan orang lain. Yang kedua, asing di keramaian. Berada di antara orang lain terkadang justru menyiksamu, sebab kamu punya cara pandang yang berbeda atas segala sesuatu, dan itulah membuatmu terasing. Selain kurang seru diajak gibah, kamu juga sering punya sudut pandang yang berbeda dengan orang-orang. Ketika semua orang berpikir A, bisa jadi kamu malah B. Ketika orang-orang sedang gandrung dengan sebuah tren, kamu tidak pernah tertarik dengan itu karena kamu sudah punya gayamu sendiri. Pola pikir orang lain yang menurutmu terkadang lepas logika itu menyiksamu. Karena itulah pertemanan terkadang membuatmu terasing dan kesepian. Yang ketiga, mereka juga nggak nyambung. Kamu sering berpikir dan senang membahas secara mendalam tentang suatu hal. Inilah yang membuat orang kurang nyambung denganmu karena ketertarikannya beda. Berkebalikan dengan poin 2, bukan cuma kamu yang tidak nyambung dengan orang-orang di sekitarmu, melainkan mereka juga sama. Kamu suka dengan diskusi dan analisa yang mendalam terhadap sesuatu. Jadi kalau orang ngobrolin masalah cuma dari permukaan, ya ditambahin gosip-gosipnya, kamu suka membedahkannya secara mendalam. Apalagi kalau itu hal yang memang menarik bagimu. Tapi orang-orang belum tentu memiliki ketertarikan yang sama. Jadinya penjelasanmu dianggap membosankan karena mereka nggak nyambung. Yang keempat, bisa sendiri. Kamu seringkali bisa dan lebih nyaman menyelesaikan persoalanmu sendiri. Karenanya, kamu memandang relasi bukan sesuatu yang wajib dimiliki. Apa sih keuntungan punya banyak teman? Salah satunya, agar ada yang membantu kita ketika kesulitan datang. Namun,
kamu seringnya bisa menyelesaikan persoalanmu sendiri. Mungkin karena itu juga, kamu sering menganggap remeh pertemanan yang menurutmu tidak terlalu berguna. Well, sikap mandiri dan bisa segalanya sendiri memang bagus, tapi tidak ada salahnya berteman, bukan? Toh kita memang makhluk sosial. Yang kelima, kamu selalu sibuk dengan ide-ide di kepala. Selalu punya kesibukan, meski itu hanya berusaha mengurutkan benang-benang di kepalamu sendiri. Karenanya, kamu sering tidak punya waktu untuk bergaul. Kamu adalah orang yang sangat sibuk, bukan hanya dengan kesibukan yang bisa terlihat dengan mata telanjang. Misalnya, mondar-mandir dan mengerjakan banyak deadline. Meski sedang berdiam diri di kamar pun, kamu sering tenggelam dalam kesibukan dan keriuhan di kepalamu. Kamu punya rasa ingin tahu yang besar terhadap banyak hal, dan kamu pun sering menghabiskan waktu untuk mencari tahu tentang itu. Kamu juga punya banyak ide di kepala, dan kamu sering menghabiskan waktu untuk menyusun rencana untuk mencapainya. Yang keenam, termasuk menyeleksi teman. Orang yang smart biasanya punya tujuan hidup yang jelas. Dari sana, dia akan menyeleksi apa yang perlu dan tidak perlu dilakukan di dunia ini. Hanya punya sedikit teman itu tidak selalu buruk kok. Bisa saja apa yang terjadi sebenarnya adalah kamu sudah punya tujuan hidup yang jelas. Biasanya, orang yang cerdas memang selalu membuat proyeksi ke depan dan melihat secara objektif. Tujuan hidupmu itu menjadi semacam penyaring yang selektif untuk apa yang perlu kamu lakukan dan apa yang tidak perlu kamu lakukan. Kalau hangout yang untuk hahaha dan buang-buang duit dan menurutmu tidak perlu, kamu tidak akan melakukannya. Sama dengan memilih teman, kamu pun tahu mana yang baik kamu jadikan teman dan mana yang tidak perlu. Ya udah. Yang ketujuh, kamu dianggap ancaman. Mau tidak mau, orang lain melihatmu sebagai ancaman. Karena orang yang cerdas tidak segan-segan membuktikan bahwa mereka salah. Sedikit menyedihkan, tapi fakta ini bisa jadi benar. Kamu sulit punya banyak teman karena orang-orang menganggapmu sebagai ancaman. Kamu yang tidak suka tedeng, aling-aling ataupun memuji untuk menjilat, seiring mengatakan yang sebenarnya, termasuk ketika orang itu memakai logika yang salah, pun ketika kamu membuat jokes yang sarkas dan sulit dimengerti orang lain, itu akan membuat mereka terlihat kurang pintar. Karenanya, kamu dianggap sebagai ancaman. Yang kedelapan, yang terakhir, tetap happy meski sendiri. Orang yang cerdas bisa membahagiakan dirinya sendiri, meski sendiri dan tanpa pengakuan dari orang lain. Terakhir, yang membuat temanmu hanya sedikit, ya memang karena yang kamu butuhkan hanya sedikit. Kamu tetap bisa bahagia meski temanmu hanya sedikit. Kamu tetap bisa menikmati akhir pekan meski kamu lalui sendirian. Kamu tidak butuh pengakuan, dan kamu tidak takut dianggap kesepian. Intinya sih, kamu sudah happy dengan hidupmu yang sekarang. So what? Pandai membangun link dan punya relasi yang luas memang memberi keuntungan sendiri. Namun, hanya punya sedikit teman juga bukan sesuatu yang buruk. Apalagi bila kamu sudah merasa cukup dengan itu dan kamu tetap bahagia. Lagi pula, banyak teman tapi semuanya fake atau hanya datang saat membutuhkan. Juga buat apa? Benar gak sih? Terima kasih. Semoga bermanfaat.